Shin Tae-yong ungkapkan respons berkelas setelah kembali ke Indonesia, ada pesan menyentuh di Instagram. Setelah kembali ke Indonesia, Shin Tae-yong menunjukkan sikap yang begitu berkelas. Apa yang membuatnya memberikan respons begitu dalam? Dalam unggahan Instagramnya, ada pesan penting yang perlu kamu simak. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan pelatih timnas Indonesia ini kepada para penggemar dan pemain? Temukan detailnya dalam video ini. FIFA siap berikan kejutan istimewa untuk timnas Indonesia. Ini hadiah besar yang menanti jika laga kontra Australia dan Bahrain berlangsung seperti ini. Sebuah kabar menggembirakan datang dari FIFA. Jika timnas Indonesia mampu mencapai situasi tertentu dalam laga kontra Australia dan Bahrain, ada hadiah besar yang menanti. Apa hadiah istimewa yang dimaksud? Temukan informasi lengkap dan kejutan yang siap meroketkan prestasi timnas Indonesia kali ini. Peringatan tajam untuk timnas U17 menghindari tragedi Piala Asia yang pernah dialami seniornya. Video ini mengungkapkan peringatan tajam yang diberikan oleh ex-asisten Shin Tae-yong kepada timnas U17. Apa yang dimaksud dengan tragedi yang pernah menimpa tim senior Indonesia di Piala Asia? Mengapa peringatan ini sangat penting untuk diwaspadai? Simak selengkapnya dan ketahui apa yang bisa mengubah nasib timnas U17 di turnamen bergengsi ini. Pilih Ramadhan Sananta atau Ole Romeni? Coach Justin berani ungkapkan opini yang mengguncang. Dilema di lini depan timnas Indonesia akhirnya terjawab setelah Coach Justin memberikan opini yang sangat menarik. Mana yang lebih baik, Ramadhan Sananta atau Ole Romeni? Coach Justin memberikan alasan mendalam mengapa salah satu dari mereka bisa jadi pilihan utama. Baca video ini untuk mendapatkan pandangan yang mengejutkan. Pelatih Oxford United berikan tips berharga untuk Marcelino Ferdinand. Begini cara agar bisa masuk skuad utama The Yellows. Pelatih Oxford United memberikan perhatian khusus kepada Marcelino Ferdinand dengan memberikan tips untuk meningkatkan peluangnya masuk ke skuad utama. Apa saja saran berharga yang diberikan agar Marcelino bisa menunjukkan kemampuannya di tingkat yang lebih tinggi? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Erick Thohir ungkapkan proyek ambisius pembangunan stadion mini di IKN tetap berlanjut usai training center rampung. Dengan selesainya training center, Erick Thohir memberi kabar baik tentang kelanjutan proyek stadion mini di IKN. Apa yang membuat proyek ini sangat penting bagi masa depan sepak bola Indonesia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong ungkapkan respons berkelas setelah kembali ke Indonesia, ada pesan menyentuh di Instagram. Setelah kembali ke Indonesia, Shin Tae-yong menunjukkan sikap yang begitu berkelas. Apa yang membuatnya memberikan respons begitu dalam? Dalam unggahan Instagramnya, ada pesan penting yang perlu kamu simak. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan pelatih timnas Indonesia ini kepada para penggemar dan pemain? Temukan detailnya dalam video ini. Shin Tae-yong memberikan respons berkelas setelah kembali tiba di Indonesia. Video pelatih asal Korea Selatan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ramai beredar di media sosial pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Namun beberapa sumber menyebut STY sapaan akrab Shin Tae-yong tiba di Jakarta pada Kamis 20 Februari kemarin. Shin Tae-yong terlihat tiba di Bandara Suta bersama penerjemahnya Jeong Seok-seo dan mantan analisnya di timnas Indonesia Kim Jong-jin.
Kehadiran Shin Tae-yong serta para asistennya langsung mencuri perhatian di media sosial. Sejumlah akun Instagram memposting Shin Tae-yong yang tengah berjalan keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong terlihat tenggah berjalan sambil mengenakan kaos putih, celana panjang hitam, dan topi. Dia didampingi oleh penerjemahnya saat menangani timnas Indonesia, Jeong Seok-seo. Usut punya usut, kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia kali ini diduga kuat berkaitan dengan kegiatan yayasan dan akademi sepak bolanya STY Foundation. Saking senangnya, Shin Tae-yong bahkan sampai memposting momennya saat tiba kembali ke Indonesia. Dia mengunggah beberapa foto ketika berada di pesawat hingga saat tiba di Bandara Suta. Indonesia is good, tulis Shin Tae-yong di Instagram pribadinya. Sebelumnya dalam sebuah live Instagram dengan @STYFoundation akhir pekan lalu, JJ sapaan akrab Jeong Seok-seo mengatakan akan tiba di Indonesia pada Kamis 20 Februari 2025. Di Indonesia, JJ akan menjalani serangkaian acara yang sudah disiapkan STY Foundation. Perihal kedatangannya kembali ke Indonesia, Shin Tae-yong sendiri juga sudah pernah membicarakan hal tersebut. Pelatih Korea Selatan itu mengatakan dirinya akan kembali ke Indonesia meski tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas. Saya akan kembali ke sini dalam kurung Indonesia dari waktu ke waktu. Saya berharap dapat bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik, kata Shin Tae-yong. FIFA siap berikan kejutan istimewa untuk timnas Indonesia. Ini hadiah besar yang menanti jika laga kontra Australia dan Bahrain berlangsung seperti ini. Sebuah kabar menggembirakan datang dari FIFA. Jika timnas Indonesia mampu mencapai situasi tertentu dalam laga kontra Australia dan Bahrain, ada hadiah besar yang menanti. Apa hadiah istimewa yang dimaksud? Temukan informasi lengkap dan kejutan yang siap meroketkan prestasi timnas Indonesia kali ini. FIFA akan memberikan hadiah besar jika situasi ini terjadi di pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan kembali bertarung dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. 5 hari berselang, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. Menghadapi dua laga krusial tersebut, tim Merah Putih akan memasuki era baru dengan Patrick Kluivert sebagai pelatihnya. Sebelumnya, PSSI telah resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 lalu. Keputusan ini sempat mengejutkan karena Shin Tae-yong dinilai banyak pihak cukup berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia, termasuk membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya berpartisipasi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu bersaing dan menempati urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Meski demikian, PSSI tetap bulat dengan keputusannya untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Indonesia. Pelatih asal Belanda itu pun dibantu oleh 3 asisten pelatih asal Belanda, yaitu Gerald van den Burg, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat.
Berbagai persiapan terus dilakukan oleh PSSI dan Patrick Kluivert agar bisa meraih hasil maksimal dalam 2 laga tersebut. Sementara itu, FIFA pun akan memberikan hadiah besar kepada timnas Indonesia jika mampu mengalahkan Australia. Mengutip dari laman Football Ranking, kemenangan timnas Indonesia atas Australia akan menghasilkan 20,76 buat Garuda. Kemudian, jika sukses mengalahkan Bahrain di pertandingan berikutnya, sebanyak 16,6 poin akan didapatkan timnas Indonesia. Dengan demikian, timnas Indonesia akan mendapatkan jumlah poin sebesar 1150,77 jika mampu mengalahkan Australia dan Bahrain. Poin tersebut cukup membawa Indonesia naik ke peringkat ke-22 ranking FIFA, menggeser Niger. Akan tetapi, hitungan tersebut masih di atas kertas karena banyak faktor yang bisa membuat ranking FIFA naik dan turun. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Peringatan tajam untuk timnas U17 menghindari tragedi Piala Asia yang pernah dialami seniornya. Video ini mengungkapkan peringatan tajam yang diberikan oleh ex-asisten Shin Tae-yong kepada timnas U17. Apa yang dimaksud dengan tragedi yang pernah menimpa tim senior Indonesia di Piala Asia? Mengapa peringatan ini sangat penting untuk diwaspadai? Simak selengkapnya dan ketahui apa yang bisa mengubah nasib timnas U17 di turnamen bergengsi ini. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan pesan penting kepada para pemainnya menjelang persiapan untuk turnamen Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Timnas U17 Indonesia akan tergabung di grup C bersama Yaman, Afghanistan, dan Korea Selatan. Satu hal yang menjadi harapan besar adalah kesempatan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Timnas hanya perlu melaju ke fase knockout Piala Asia untuk mencapai impian tersebut. Namun Nova Arianto tidak ingin kejadian pahit yang dialami Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 terulang. Timnas U20 Indonesia gagal lolos fase grup setelah kalah dari Iran dan Uzbekistan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Nova untuk memastikan anak asuhnya siap menghadapi tantangan lebih besar. Berbekal pengalaman bersama Timnas Indonesia senior di Piala Asia, Nova Arianto menyadari pentingnya persiapan matang, terutama dalam hal fisik dan mental. Pelatih berusia 44 tahun ini menekankan pentingnya adaptasi dalam menghadapi lawan-lawan dengan kualitas lebih tinggi di level Asia. Ia mengingatkan para pemain untuk lebih siap dalam duel fisik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan persiapan taktik yang lebih matang. Setiap pemain harus dapat mengatasi perbedaan tekanan dan situasi yang lebih intens dibandingkan dengan pertandingan di Elite Pro Academy (EPA). Nova juga menyampaikan bahwa di Piala Asia, pemain harus bisa berpikir lebih cepat dan tampil dengan kualitas teknik yang lebih tinggi agar bisa bersaing di level Asia. Dengan persiapan yang lebih baik dari segi fisik, taktik, maupun teknik, Nova yakin Timnas U17 Indonesia bisa menunjukkan permainan terbaik mereka dan meraih kesuksesan di Piala Asia U17. Berita ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi para penggemar Timnas Indonesia, karena ini adalah kesempatan besar bagi Garuda Asia untuk mengukir sejarah baru di pentas dunia.
Semangat dan dukungan kita semua akan menjadi motivasi bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia U17 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure. Pilih Ramadhan Sananta atau Ole Romeni? Coach Justin berani ungkapkan opini yang mengguncang. Dilema di lini depan timnas Indonesia akhirnya terjawab setelah Coach Justin memberikan opini yang sangat menarik. Mana yang lebih baik, Ramadhan Sananta atau Ole Romeni? Coach Justin memberikan alasan mendalam mengapa salah satu dari mereka bisa jadi pilihan utama. Baca video ini untuk mendapatkan pandangan yang mengejutkan. Pengamat sepak bola Coach Justin mengungkapkan pandangannya mengenai pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia, Ole Romeni. Menurutnya, meski Romeni bisa memberikan kontribusi bagi skuad Garuda, ia tidak masuk dalam kategori pemain kelas atas. Dalam sebuah podcast yang cuplikannya diunggah di akun Instagram @_r_4_ball4, Coach Justin memberikan penilaian yang jujur terkait kualitas penyerang yang kini membela Oxford United tersebut. Ini Ole Romeni dari Utrecht kan? Pasti gue dukung dong. Cuma gue harus objektif, kata Coach Justin dalam video singkatnya. Salah satu petinggi PSSI, Sumarji, sebelumnya menyebut Romeni sebagai pemain grade A. Namun, Coach Justin justru memiliki pandangan berbeda. Katanya Pak Sumarji bilang dia, dalam kurung, Ole Romeni pemain grade A. Jujur gue ragu. Kalau dibilang grade A, menurut gue enggak. Tapi apakah dia nilai tambah buat kita? Iya, lanjutnya. Ia menilai kehadiran Romeni tetap penting untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pembanding, Coach Justin juga menyoroti performa Ramadhan Sananta, striker lokal yang menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Romeni, Sananta memiliki keunggulan dari segi pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Indonesia, terutama dalam kompetisi domestik. Sananta pernah menjadi bagian penting dari skuad yang menjuarai SEA Games 2023 dan dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri gol tinggi di Liga 1 Indonesia. Namun, jika berbicara mengenai pengalaman di level Eropa, tentu Romeni lebih unggul karena pernah bermain di Eredivisie dan kini berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Meskipun demikian, statistik menunjukkan bahwa produktivitas Romeni dalam beberapa musim terakhir tidak terlalu mengesankan. Pada musim 2024/2025, ia hanya mencetak 2 gol dari 13 pertandingan di Eredivisie sebelum pindah ke Oxford United. Bahkan musim sebelumnya bersama FC Utrecht, ia hanya mampu mencetak 1 gol dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Akibat performanya yang kurang memuaskan, Utrecht pun melepasnya ke klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Satu-satunya musim terbaik dalam karier Romeni terjadi pada 2022/2023 ketika ia mencetak 11 gol dalam 33 pertandingan Eredivisie. Namun setelah itu performanya justru mengalami penurunan. Dengan catatan ini, wajar jika ada keraguan mengenai sejauh mana ia bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Coach Justin menyoroti bahwa dibandingkan dengan beberapa pemain naturalisasi lainnya seperti Mads Hilgers, Kevin Dix, atau Jay Itzes, kontribusi Romeni masih kurang maksimal. Meskipun begitu, kehadiran Romeni tetap menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun strategi serangan.
Jika dibandingkan dengan Sananta, perbedaan utama terletak pada pengalaman di kompetisi luar negeri. Romagne memiliki jam terbang lebih tinggi di Eropa, tetapi Sananta lebih memahami gaya permainan sepak bola Indonesia dan sudah terbukti mampu bersaing di kompetisi domestik. Oleh karena itu, keputusan siapa yang lebih layak menjadi ujung tombak timnas Indonesia akan sangat bergantung pada kebutuhan taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih. Kini yang menjadi tantangan bagi Romagne adalah apakah ia bisa membuktikan diri dan membungkam keraguan yang dilontarkan oleh Coach Justin serta para pengamat sepak bola lainnya. Semua mata akan tertuju pada penampilannya saat berseragam timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Pelatih Oxford United berikan tips berharga untuk Marcelino Ferdinand. Begini cara agar bisa masuk skuad utama The Yellows. Pelatih Oxford United memberikan perhatian khusus kepada Marcelino Ferdinand dengan memberikan tips untuk meningkatkan peluangnya masuk ke skuad utama. Apa saja saran berharga yang diberikan agar Marcelino bisa menunjukkan kemampuannya di tingkat yang lebih tinggi? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, baru-baru ini memiliki tips untuk para pemain yang mau masuk ke dalam skuad utamanya. Tentunya tips tersebut perlu dipahami oleh pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, agar masuk ke dalam skuad utama The Yellows julukan Oxford United. Oxford United saat ini sedang dalam tren kurang baik dalam 5 laga terakhir. The Oaks julukan Oxford United ditahan imbang Stoke City 0-0, Bristol City 1-1, Derby County 0-0, lalu kalah dari Burnley 0-1 dan Portsmouth 0-2. Lebih peliknya lagi, mereka hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan terakhir itu. Untuk mengatasi masalah itu, Oxford United disarankan memanggil para pemain dari akademi. 1. Saran dari Gary Rowett tampaknya belum bisa mempertimbangkan saran itu. Namun dia menyarankan para pemain muda untuk tidak menyerah agar bisa mendapat tempat utama di Oxford United. Kami punya rencana untuk para pemain dalam kurung akademi itu. Kami tahu semua tentang kekuatan mereka. Tetapi tentu saja melangkah dari level itu ke level tim utama adalah langkah yang sangat berbeda yang telah saya lihat diambil oleh banyak pemain dan banyak pemain berjuang untuk melakukannya, kata Rowett. Saya rasa Anda tidak dapat menemukan solusi instan. Jika ada solusi instan untuk mencetak banyak gol di divisi ini, kami pasti sudah menemukannya sekarang, sambungnya. 2. Bisa dicoba Marcelino. Saran dari Rowett bisa dicoba oleh Marcelino Ferdinand. Saat ini mantan pemain Persebaya Surabaya itu tercatat baru membukukan 1 penampilan bersama tim utama Oxford United. Itu pun hanya diberi kesempatan sebagai pemain pengganti di menit akhir. Namun demikian, Marcelino sebelumnya sudah mencatatkan beberapa penampilan bersama tim akademi. Dia bahkan sempat mencetak brace atau 2 gol dalam kemenangan Oxford United U21 atas Banbury 6-0 pada 22 Januari 2025 lalu. Rowett mengatakan kerja keras memang menjadi poin utama saat bermain untuk Oxford United. Para pemain juga dituntut bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Divisi ini memang seperti itu. Anda harus bekerja sangat keras untuk menciptakan peluang dan Anda harus memanfaatkan peluang tersebut saat Anda bisa, tukasnya.
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir ungkapkan proyek ambisius pembangunan stadion mini di IKN tetap berlanjut usai training center rampung. Dengan selesainya training center, Erick Thohir memberi kabar baik tentang kelanjutan proyek stadion mini di IKN. Apa yang membuat proyek ini sangat penting bagi masa depan sepak bola Indonesia? Artikel ini mengungkapkan rencana besar yang akan membantu membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pembangunan training center dalam kurung TC PSSI tahap pertama di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN telah selesai. Seperti diketahui, pembangunan training center di IKN ini telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Setelah pembangunan sejak tahun lalu ini, akhirnya Erick Thohir memastikan pembangunan ini telah selesai. Pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN ini mendapatkan dana hibah dari FIFA Forward sekitar 19,2 miliar rupiah. Tak hanya bantuan dari FIFA saja, tetapi pemerintah Indonesia tentu saja ikut mengalokasikan dana untuk pembangunan training center di IKN ini. Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar 95 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir telah menunjukkan pembangunan training center di IKN tersebut. Untuk training center di IKN ini diketahui terdapat 8 lapangan yang terdiri dari lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, dan 1 lapangan sepak bola pantai. Untuk pembangunan PSSI Training Center ini, kita sudah berjalan stage 1. Stage 1 selesai, kata Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini senang akhirnya training center di IKN ini telah rampung. Setelah selesainya pembangunan training center PSSI di IKN ini, perjalanan tak selesai. Erick Thohir memastikan bahwa akan ada pembangunan lanjutan. Orang yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa akan lanjut bangun stadion mini di IKN. Ia mengungkapkan bahwa pada stage kedua ini akan ada percepatan pembangunan mini stadium yang berkapasitas 5.000 penonton. Alhamdulillah, setelah tahap pertama training center PSSI di IKN selesai, kita akan melanjutkan ke pembangunan tahap kedua, kata Erick Thohir. Prioritas kami pada tahap kedua ini untuk bisa membangun stadion mini di IKN yang berkapasitas 5.000 penonton, ucapnya. Dalam video tersebut, Menteri berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun stadion tersebut. Nah, kebetulan antara PSSI dengan kepala IKN sudah ada kesepakatan, jelas Erick, di mana ada tanah yang available dan juga dimungkinkan ada pembangunan untuk kapasitas mini stadium yang kita harapkan. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun tak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan pembangunan tahap pertama. Terima kasih untuk kolaborasi dan dukungan semua stakeholder dari FIFA maupun pemerintah yang membuat pembangunan tahap 1 training center PSSI di IKN berjalan dengan lancar, tutur Erick. Dengan selesainya tahap pertama ini, tentu saja training center PSSI tersebut bisa digunakan. PSSI juga beberapa waktu sempat akan membawa timnas U20 Indonesia untuk menjajal lapangan di IKN. Namun rencana tersebut gagal terwujud karena beberapa hal lain alasan.